Salam budaya, mencerdaskan dan menguatkan peradaban. Nah, Sobat Budaya, hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial nih, yaitu Profesor Danang Respati Pugu. Beliau merupakan Ketua Program Studi Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro yang akan langsung kita mintai nih ilmunya seputar sejarah kampus Universitas Diponegoro. Senang sekali bisa berbincang dengan beliau hari ini. Selamat sore Prof, gimana nih kabarnya hari ini? Selamat sore Mbak Naura ya. Alhamdulillah kabar saya baik ya. Sehat. Mbak Naura bagaimana? Juga. Kalau lagi puasa kayak gini emang harus nahan sih. Nahan nafsu sama kan kuliah kan. Jadinya harus tetap semangat dan nggak boleh loyo gitu Iya. sih Prof. Iya, baik. Nah, warga budaya, kan kita sama-sama tahu nih kalau kampus ini bernama Universitas Diponegoro. Tapi kadang-kadang suka bingung nggak sih kenapa pakai nama pahlawannya Pangeran Diponegoro? Kenapa nggak pakai nama pahlawan lain gitu? Siapa sih sebenarnya beliau dan apa sih yang melatar belakangi perjuangannya? Nah, langsung aja nih Prof, kenapa sih kampus ini dinamakan Universitas Diponegoro nih? Dan sejak kapan nama tersebut itu digunakan? Baik, terima kasih Mbak Naura. Jadi penamaan kampus kita atau universitas kita dengan nama Diponegoro itu ada sejarahnya ya. Yang perlu diketahui pertama adalah kampus kita ini ya semula tidak menggunakan nama Diponegoro. Itu ya Prof. Ya, jadi nama kampus kita semula adalah Universitas Semarang. Oh, gitu. Berarti Ya. hampir sama kayak yang negeri Semarang. Oh iya, iya, Iya. ya. Yang pada saat itu ya didirikan pada 1957 ya. Jadi seiring dengan usaha untuk menegrikan Universitas Semarang itu diusulkan juga nama untuk universitas negeri yang diusulkan itu. Oke. Ya, paham ya? Nah, kemudian ada dua nama. Bahkan sebetulnya ada tiga nama yang diusulkan ya. Pertama masih mempertahankan nama Semarang itu ya. Yang kedua adalah Majapahit ya. Ya, yang ketiga adalah Diponegoro. Ya. Nah, dari ketiga itu yang dipertahankan untuk diusulkan adalah Universitas Semarang dan Universitas Diponegoro. Jadi usulan itu sebetulnya berasal dari pimpinan universitas pada saat itu dan dari ketua Dewan Mahasiswa pada saat itu. Nah, seiring dengan proses penegrian itu ya, kemudian diajukan dua nama itu. Akhirnya Presiden Soekarno ya memilih nama Diponegoro ya, seorang pangeran dari Kesultanan Yogyakarta menggantikan nama Universitas Semarang. Namun perlu diingat pada saat pemberian nama itu yang dilakukan pada pidato Dies pertama ya, Universitas Semarang kali ya, artinya Universitas Semarang yang menjadi Universitas Diponegoro itu dibacakan surat keputusan juga ya tentang pemberian nama Universitas Diponegoro yang pada saat itu statusnya masih perguruan tinggi swasta. Jadi itu pada tahun 1960. Jadi perubahan nama dari Universitas Semarang ke Universitas Diponegoro itu ya dari 57 ke 60 itu. Nah, kemudian beberapa bulan atau tahun kemudian ada proses penegrian dari Universitas Diponegoro swasta itu. Oke. Ya, Wah, menarik ya Prof dan Sobat Budaya. Melihat penamaan nama kampus ini yang tadinya kampus Universitas Semarang menjadi Universitas Diponegoro nih Sobat Budaya. Nah, lalu kenapa sih Prof harus Pangeran Diponegoro? Kan ada ya pahlawan lain yang berasal dari Jawa Tengah gitu. Kira-kira iya, kenapa Prof? iya. Berdasar sumber yang pernah saya baca yaitu melalui buku yang ditulis oleh Profesor Hamid Abdullah ya.
tentang sejarah Universitas Diponegoro atau peralihan dari Universitas Semarang ke Universitas Diponegoro itu salah satunya adalah beliau adalah sosok pejuang atau tokoh pejuang, ya, dalam hal ini adalah tokoh perang Jawa atau perang Diponegoro yang berlangsung dari 1825 sampai dengan 1830. Jadi saya melihat ketokohan di dalam mengobarkan peperangan melawan pemerintah Hindia Belanda itulah yang menurut saya menjadi pertimbangan mengapa dipilih nama pahlawan tersebut atau tokoh pejuang tersebut sebagai nama universitas atau kampus kita tercinta ini. Ya, harap diingat pada saat itu memang ya Pangeran Diponegoro belum dinobatkan sebagai atau ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Tapi karena apa? Karena penetapan sebagai pahlawan nasional itu baru terjadi pada tahun 1973. Ya, hanya saja sebelum penetapan itu melalui karya-karya sejarah kita mengetahui bahwa nilai-nilai ya perjuangan, ya kegigihan, ya keteguhan, keberanian Pangeran Diponegoro termasuk kepeduliannya kepada para petani ya yang juga mendukung dalam peperangan ya, terus juga didukung oleh para ulama itulah yang menurut saya ya menginspirasi pimpinan Universitas Semarang pada saat itu dan juga Dewan Mahasiswa pada saat itu. Wah, nggak nyangka ya Sobat Budaya ternyata sehistoris itu loh kampus kita tercinta ini. Nah, perbincangan jadi semakin menarik nih ya Prof, Iya. karena ngelihat perjuangan beliau sebagai seorang pahlawan di masa kolonialisasi. Boleh sedikit cerita hal menarik apa nih Prof ya di Pangeran Diponegoro yang mungkin banyak belum orang tahu gitu? Oh iya, jadi satu hal yang menurut saya penting untuk diketahui oleh khalayak, ya Pangeran Diponegoro itu tidak hanya seorang pejuang ya dan kemudian ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Tapi menurut saya beliau itu juga seorang penulis dan seorang sejarawan. Oh, wow, Iya, jadi Pangeran Diponegoro itu seorang sejarawan karena beliau menulis Babad Diponegoro, yaitu sebuah naskah autobiografi yang ditulis ketika beliau diasingkan, ya, diasingkan ke Manado, kemudian dipindahkan ke Makassar dan akhirnya wafat di Makassar. Dan karya beliau ini sangat fenomenal ya, merupakan naskah autobiografi yang ditulis oleh beliau sendiri ya, menceritakan tentang tentunya tentang riwayat hidup beliau juga hal-hal yang berkaitan dengan kesultanan dan juga perang Jawa. Jadi itu mungkin yang penting juga untuk diketahui ya, dan mengapa kemudian saudara kita tetangga fakultas gitu ya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu juga membuat patung Pangeran Diponegoro yang sedang membaca atau ada ya yang membaca. Iya, depan fisik. Jadi itu latar belakangnya karena memang beliau seorang penulis ya, seorang sejarawan karena menulis Babad. Jadi Babad Diponegoro itu dalam bentuk tembang, Mbak. Tembang itu kalau istilah sekarang yang populer itu puisi. Ya, itu beraksara Jawa ya, kemudian menggunakan bahasa Jawa. Jadi untuk memahaminya itu perlu kemampuan di dalam membaca tulisan Jawa ya, dan untuk memahaminya juga memerlukan pengetahuan tentang tembang-tembang Jawa, puisi-puisi Jawa dan tentunya harus menguasai bahasa Jawa. Iya, itu. Wah, insightful banget ya Sobat Budaya. Jujur aku aja baru tahu nih kalau Pangeran Diponegoro itu ternyata seorang penulis ya, Pel, Iya. ya. Oke. Nah, Prof, dari saya sih penasaran ya, kenapa sih patung Pangeran Diponegoro itu
digambarkannya dengan menaiki kuda gitu. Oh Terus iya. kan kedua kudanya itu kan kakinya ngangkat ya. Iya. Nah, itu ada maknanya nggak sih, Prof? Oh iya, begini Mbak, yang perlu saya jelaskan adalah tentang kuda itu sendiri. Jadi kuda itu merupakan simbol ya, simbol kepemilikan ya, bagi seseorang ya, bangsawan yang memiliki status tertentu. Dalam naskah-naskah Babat itu ya, Pangeran Diponegoro itu memiliki ya beberapa kuda ya, itu satu hal. Terus berkaitan dengan pertanyaan mengapa patung kuda ya atau patung Pangeran Diponegoro sedang menunggang kuda itu kakinya terangkat ya, dua-dua kakinya terangkat. Jadi sejauh pengetahuan saya, tetapi ini masih ada kontroversi ya. Oke. Jadi patung dengan kedua kaki depan terangkat itu biasanya untuk menggambarkan tokoh yang menunggangi kuda ya, yang digambarkan dalam patung itu wafat dalam medan atau gugur dalam peperangan. Itu kalau kakinya terangkat dua-duanya. Tetapi kalau kakinya terangkat satu, yang depan itu terluka dalam peperangan. Tapi wafatnya itu tidak di medan peperangan. Ya, ya. Tetapi kalau seluruh kakinya ada di tanah berarti ya beliau wafat tidak dalam medan pertempuran dan tidak luka begitu ya. Jadi itu hanya saja untuk kasus Pangeran Diponegoro tampaknya kok itu tidak tepat. Maka pendapat yang saya kemukakan tadi itu sebetulnya mengalami apa ya, bukan mengalami tetapi masih merupakan kontroversi. Tapi ada memang penafsiran yang demikian yang dipedomani oleh apakah itu pematung atau orang yang mendesain patung. Tetapi itu tidak sepenuhnya benar karena apa? Karena kenyataannya ini tidak hanya terjadi pada Pangeran Diponegoro ya. Jadi ada patung-patung lain di negara lain itu kakinya terangkat, dua kakinya terangkat tetapi tokohnya, tokoh yang menunggang kuda itu tidak gugur di medan peperangan. Begitu juga dengan Pangeran Diponegoro. Jadi itu tidak ada kaitannya bahwa Pangeran Diponegoro itu gugur di medan peperangan. Karena seperti kita ketahui Pangeran Diponegoro itu wafat dalam pengasingan yang kemudian dimakamkan di Makassar. Begitu, Mbak. Wah, menarik ya Sobat Budaya. Nah, Prof, kan kita ini generasi muda tahu nih kalau Pangeran Diponegoro itu dikhianati sampai akhirnya meninggal di pengasingan. Iya. Nah, apa sih inspirasi dan nilai-nilai perjuangan Pangeran Diponegoro yang bisa kita ambil untuk mahasiswa-mahasiswi di Universitas Diponegoro sendiri nih, Prof? Iya, ya sebetulnya kita bisa menafsir dan memaknai perjuangan beliau itu dalam berbagai hal ya. Tetapi satu hal yang perlu saya sampaikan di sini karena ini sudah katakanlah ditetapkan ya oleh Universitas Diponegoro sebagai nilai-nilai yang patut diteladani itu adalah jujur, berani, ya, peduli dan adil. Jadi itulah, jadi itu yang menurut pengetahuan saya yaitu yang nilai-nilai yang diangkat ya dari Pangeran Diponegoro melalui perjuangannya selama ini dan digunakan oleh Undip. Jadi agar Undip ini ya civitas yang ada di dalamnya itu yaitu jujur, berani, peduli dan adil. Jadi kalau kita uraikan itu akan panjang sekali dan kalau kita mau mengidentifikasi nilai-nilai yang lain ya banyak sekali. Tetapi nilai inilah yang diambil oleh Undip dan perlu kita pedomani ya dan kita laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari.
dan kejujuran ya. Misalnya contoh ya dalam hal akademik ya. Ujian Ya, ya, Prof, ya? iya tidak hanya ujian ya, seorang mahasiswa, dosen atau akademisi itu harus jujur ya, ya. Setuju, Prof. Kemudian berani itu ya, berani itu ya misalnya ya berani di dalam mengemukakan pendapat. Ini contoh-contoh minimal loh ya. Iya. Oke, Prof. Berani mengemukakan pendapat ya, kemudian terus peduli ya. Ya, Undip atau kita semua itu harus memiliki kepedulian terhadap masyarakat, dan itu saat ini sudah tertuang di dalam tagline-nya Undip yang baru ya. Oh, apa tuh? Undip bermartabat dan Undip bermanfaat. Lah, salah satu bentuk nyata dari kebermanfaat Undip itu karena Undip memiliki kepedulian terhadap masyarakat sekitarnya. Artinya kita memiliki desa binaan atau kampung binaan begitu ya. Kalau FIB atau mungkin LPPM itu dalam bidang kebudayaan ada, dan lain sebagainya. Terus Undip sekarang ini berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai manifestasi dari kepedulian terhadap keadaan masyarakat yang kondisi perekonomiannya semakin terpuruk ya, angka kemiskinan di Jawa Tengah yang semakin banyak. Yang terakhir adalah adil ya. Lah Undip ini ya sebagai perguruan tinggi besar juga harus memberikan perhatian ya dan kesempatan akses kepada saudara-saudara kita yang belum atau kurang beruntung di dalam mengakses pendidikan tinggi. Maka Undip harus berperan ya sebagai representasi negara ya, memberikan kesempatan kepada anak-anak pintar tetapi secara ekonomi tidak memungkinkan ya untuk menempuh pendidikan tinggi yang menurut masyarakat biayanya semakin mahal. Ini Undip harus hadir ya. Jadi bisa memberikan kesempatan ya secara adil bagi berbagai pihak, tidak hanya yang memiliki uang saja ya, tetapi masyarakat kelas bawah yang tidak bisa mendapatkan akses pendidikan tinggi yang bermutu gitu. Gitu. Oke. Menurut saya seperti itu, Mbak. Oke, Ya. Prof. Wah, jadi makin semangat nih kuliah di Undip, teman-teman. Oke, terakhir nih, Prof. Iya, Buat tipe muda nih, Prof, iya. apa sih kiat-kiat supaya semangat mempelajari sejarah, terutama sejarah Pangeran Diponegoro? Iya, sebetulnya kalau kita belajar sejarah itu bukan untuk kepentingan masa lampau. Ini yang perlu diingat ya. Memang kita mempelajari sejarah, mempelajari masa lampau, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Tetapi kita juga bisa belajar dari sejarah agar kita menjadi lebih bijaksana ya. Karena sejarah itu guru kehidupan, agar kita tidak melakukan kesalahan ya. Lah oleh karena itu sebetulnya belajar sejarah itu untuk kepentingan kekinian dan kepentingan masa depan. Lah marilah kita belajar sejarah agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Jadi sejarah itu memiliki fungsi sebagai perekat juga, sarana untuk integrasi bangsa karena memiliki kesamaan sejarah ya, kesamaan masa lampau. Apa yang disebut dengan bangsa Indonesia itu bisa terintegrasi. Maka saya mengajak ya bagi para generasi muda ya untuk tidak melupakan sejarah, karena sejarah itu merupakan guru kehidupan dan dari sejarah itu kita akan mendapatkan pelajaran ya, meningkatkan kearifan, dan atas dasar itu kita bisa merencanakan masa depan yang lebih baik gitu.
Wah, nggak terasa ya Sobat Budaya, kita sudah berbincang cukup lama nih sama Prof. Danang. Terima kasih Prof. atas Sama-sama Mbak Naura. pembahasan yang sangat-sangat insightful Iya, nih hari ini. iya. Gak cuma pembahasan sejarah aja nih tentang kampus kita, tapi kita sebagai generasi muda juga harus mengenal nilai-nilai luhur nih dari pahlawan nasional kita yaitu Pangeran Diponegoro. Dan tentu saja kita harus terus menjaga ya Prof, warisan budaya kita. Oke, sampai sini dulu nih episode kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus dapetin wawasan seputar budaya kita. Sampai jumpa di episode Suara Budaya berikutnya. Salam budaya.